Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari JGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Saya sendiri, Pusku Asri Kayakti dari SD Negeri Percobaan 4. Yohanes Diana dari SD Negeri 30. Saya Esa Dewi dari SMK Mawar 1. Pengajar praktik kami Ibu Agustina Wirahayu dan fasilitator kami Ibu Nastiti Utami. Selamat menyaksikan. Selamat sore Mbak Yuna. Ya, selamat sore Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Cuaca hari ini syahdu sekali ya Mbak Yohan ya? Ya benar sekali Bu. Ya. Oke Mbak Yohan, hari ini apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Saya ingin Ibu mengakses saya. Jadi bagaimana cara nanti kan saya akan melakukan yang namanya sesi coaching ya, dimana saya menjadi coach dan nanti ada coachingnya. Saya ingin Ibu mengobservasi bagaimana cara saya melakukan coaching sebagai coach seperti itu Ibu. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Yohan kembangkan? Oke, dari ketiga kompetensi ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan pertanyaan berikut yaitu saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berikut. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Bu Yohan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Dan pertanyaan berikut itu kan kaitannya dengan percakapan kita ya saya merasa diri saya itu tuh kemampuannya masih belum terlalu jauh dan seperti itu untuk melakukan sesi ini. Jadi saya ingin ya nanti ikut mengembangkan kompetensi yang sekiranya menurut saya itu masih belum di atas seperti itu contohnya. Oke. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita dapat bersama hari ini? Oke, harapannya saya bisa mengembangkan salah satu kompetensi yang menurut saya itu belum maksimal, yaitu kemudian bertanya bobot dengan beberapa percakapan cerita. Oke, ya. Hari ini dengan siapa Bu Yohan akan melakukan kolaborasi coach dan coaching? Oke, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Dia ya. Nanti beliau sebagai coach dan saya sebagai coach. Itu ada permasalahan bola. Jadi gini loh Pak, saya itu kenal dengan SMK ya. Oh iya. Bagian besar laki-laki semua. Jadi mereka itu kelas saya bosan gitu loh, tidak fokus. Jadi apa ya? Dan tataran motivasi belajar matematika mereka itu agak rendah. Oh gitu ya Bu. Dia ini mengajar matematika ya. Berarti tentang minat siswa ya yang sedang baik Bu dari percakapan atau obrolan kita ini apa sih yang ingin dia dapatkan oleh Saya ingin meningkatkan minat belajar. Oke, berarti kaitannya bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa ya Bu ya. Oke, menurut pengamatan Ibu sendiri pembelajaran yang ideal yang bisa untuk menarik minat siswa ini yang seperti apa sih? Karena saya tahu ya bulan saya itu ya sudah manusia beraneka ragam, tentu saja minat kita juga belajar. Jadi saya tahu, jadi saya pilihnya saya bisa memfasilitasi semua siswa saya sesuai dengan mereka masing-masing. Kalau mereka sudah minatnya belajar yang dikembangkan, otomatis nanti motivasi belajarnya juga akan naik. Mereka akan dengan senang hati terus belajar matematika, tidak akan merasa bosan dengan terus. Berarti minat kayaknya sama motivasi yang dulu belajar. Oke, dan menurut Bu Dia sendiri ya, dia ini untuk sekarang itu tidak ada kegiatan kalau skalanya itu 1 sampai 10 6,5 oh 6,5 oke dari 1 sampai 10 skalanya Ibu untuk 6,5 kira-kira itu apa Bu alasannya kenapa Ibu mengambil biasa tersebut? karena masih ada beberapa saya di kelas
di kelas, ada yang berapa ngobrol sendiri, terus ada yang kalau ketika saya kadang menggunakan materi HP tapi masih ada dengan main HP sendiri dari dalam pembelajaran. Berarti beralih dengan aktivitas ya yang akhirnya mereka tanpa jadi fokus sama aktivitas. Cuma fokus untuk belajar kok. Kita kan macam-macam ada yang jalan sana sini, yang itu. Ternyata anak SMK jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau menurut Bu Tika sendiri, Bu Tika itu tadi kan dari 6,5 ya skalanya. Nah, Bu Tika sendiri itu pengen berada di skala yang berapa sih? Ibaratnya KPM 7 gitu ya. Saya inginnya ya 8,5. Kenapa Bu pengen berada di level itu? Karena saya kalau udah kayaknya kan belajar dari level itu tuh sesuatu yang ada di dalam karena itu lah dari naik dulu lah kalau pengennya ya dari 8,5 udah di KKM gitu. Jadi kalau udah di KKM tuh benar-benar siswa udah bisa fokus dengan pembelajarannya yang benar-benar berminat pada pembelajaran saya. Tidak ada aktivitas yang apa ya yang mengganggu proses belajar mengajar itu. Sekali dari tadi level 6,5 sekarang sudah menjadi 8 atau 8,5 yang memang tidak mudah ya untuk kita berada di level tersebut. Butuh perjuangan ya Ibu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu sendiri hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk berada di level 8,5 tadi ya, 8 sampai 8,5 itu kira-kira apa itu? Hal-hal yang bisa dilakukan. Saya harus mengetahui dulu rumah siswa saya tuh di seperti apa sih, apa aja gitu kan. Karena saya tahu siswa saya tuh yang berbagai macam karakter dan saya juga harus tahu permasalahan mereka seperti apa, kenapa kok di kelas saya mereka rusuh, mereka ngambek, mereka ngomong ya kan ada yang salah selama ini dalam pembelajaran saya. Maka berproses untuk memperbaiki pembelajaran saya akan kreativitas lagi, berinovasi lagi dalam media pembelajaran, pembelajaran yang apa ya bisa pada sesuatu aplikasi pembelajaran yang saya yang belajar apa menjelaskan habis itu selesai latihan soal seperti itu siswa akan apa ternyata ya bukan jelas dia masih belum mengerjakan hasilnya itu buat mereka sudah rutinitas dan saya ini itu udah belajar saya jelas menggunakan berbagai macam belajar sesuai soal apa sudah habisnya dari itu 36 siswa juga ya Berarti hal-halnya banyak ya Bu yang ingin dilakukan dari mengetahui dengan siswa dari permasalahan atau dalam mereka seperti apa. Kemudian pembelajaran pun itu ingin pembelajaran yang kreativitas kita sebagai guru ya, agar anak-anak juga minat atau motivasinya itu terdorong untuk belajar seperti itu. Nah, menurut Ibu Tika sendiri, bagaimana sih cara Ibu bisa fokus ke hal-hal yang tadi itu yang telah Ibu sebutkan, dan juga bagaimana cara Ibu bisa fokus ke apa tadi, bagaimana cara mengetahui dengan siswa, pembelajaran yang kreatif, kemudian juga bagaimana mendorong motivasi siswa. Kira-kira apa hal-hal, bagaimana Ibu bisa memfokuskan hal-hal tersebut? Yang pertama kita harus menentukan siswa saya itu tujuan belajarnya apa. Dulu kan saya siswa SMK ya, jadi mereka kan kalau pelajaran tujuan motivasinya sangat tinggi. Jadi saya maunya ini nih apa bareng gitu dengan guru juga menyamakan CPN sumber belajar yang berbeda-beda karena mereka punya gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kita juga saya berikan proyek-proyek yang juga akan
seragam gitu kayaknya nggak bisa karena kan satu baju yang lain nggak mungkin beda ini yang berbeda di bagian ini yang ini di bagian ini berbeda. Jadi saya nanti akan menerapkan di situ ya mahasiswa itu ketika mengerjakan suatu proyek itu mereka selalu disimpan dulu oh fisika masih kerja nih kalau ini aku tidak sesuai yang aku seperti itu dan kalau itu kan yang melakukan latihan mekanisme ya berarti tadi berkolaborasi ya dengan guru yang kejuruan begitu Bu, karena di SMA SMK kemudian Ibu juga apa namanya tadi intinya ingin membuat pembelajaran ini sesuai dengan minat mereka karena kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda. Nah, kemungkinan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut ya untuk berada di level 8,5 itu caranya seperti apa? yang pertama nggak bisa kalau tadi itu saya akan menggunakan berbagai pembelajaran salah satunya dengan operatif learning dikombinasi dengan pembelajaran diferensiasi sehingga nanti bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman siswa kita lah karena sekarang kan jadi saya dengan sangat-sangat ini ya sangat jadi saya update Mengikuti perkembangan zaman ya saya ikut yang saya mau update diri saya dan nanti ya berapa ya Bu ya, ada banyak cara bagaimana untuk bisa tadi melakukan hal-hal tersebut. Nah, dari cara tersebut kira-kira yang paling mungkin untuk dikerjakan dalam waktu dekat itu yang mana? Mungkin dalam kurun waktu 1 minggu ini, 2 minggu ke depan, kira-kira yang paling mudah untuk dipraktekkan atau diterapkan seperti itu. Yang paling mudah untuk diterapkan pembelajaran diferensiasi ya karena kalau saya mau kolab dengan itu tulis tempat karya di awal seperti itu tapi kalau dalam edukasi beberapa Oke, dalam waktu dekat ini pembelajaran diferensiasi tadi juga sudah sempat bilang kalau ingin mengembangkan mengupgrade diri juga ya nanti lewat mungkin workshop dan lain sebagainya seperti itu. Jadi waktu terdekat 1 sampai 2 minggu ini kita sudah menemukan ininya ya caranya mau seperti apa. Nah saya akan menunggu hasilnya kabar baik dari Ibu ya bagaimana nanti hasilnya ketika Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena itu kaitannya dengan ini ya kebutuhan siswa ya. Jadi kayak mencakup meliputi juga tentang minat siswa seperti itu. Oke, semoga sukses ya Bu ya. Nah, organisasi persahabatan atau obrolan kita ini apa aja sih yang sudah didapatkan selama ini? Jadi pertama kali kan saya punya masalah tentang tugas saya ya dan kadang nggak bisa fokus belajar nah juga ke aktivitasnya baca-baca banyak sekali hal yang bisa saya perbuat untuk meningkatkan ilmu seperti bahasa saya harus kurang yang aku diri saya secara pribadi waktu kita sendiri akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ya, sudah banyak sekali ternyata hal-hal yang bisa rencana dan hal yang akan diterapkan oleh kita. Nah, alhamdulillah ya Bu, sesinya sudah selesai. Jadi dari sesi obrolan ini kita mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan pencerahan ya Bu ya, saling berbagi seperti itu. Terima kasih dulu ya. Jadi ngobrol ini jadi saya menemukanlah selamanya yang menjadi kebiasaan saya menjadi pikiran yang menjadi saya ya obrolan kita ya karena
sama guru ya Bu. Jadi kita bisa saling bersemangat kaitannya dengan untuk anak didik ya, semua keberpihakan kita itu kepada murid seperti itu. Ya, saya lanjutkan dari metode ke depan itu seperti apa, semoga ada kabar baik. Kalau memang ada kendala nanti siap sharing lagi ya Bu ya, saling. Ini jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohan sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Ini Bu, saya mau membahas hasil observasi saya terkait sesi coaching yang sudah dilakukan tadi bersama ya. Jadi menurut Bu Yohan, bagaimana Bu Yohan menilai performa dalam kompetensi yang Bu Yohan lakukan? Menurut saya sih performa saya karena tadi saya sama Kak Awal Sinta ya. Menurut saya sudah sesuai, tapi mungkin ada bagian-bagian yang saya kurang menggali lagi mungkin ya Bu ya. Ini pendapat saya sendiri karena jam terbang saya itu belum terlalu banyak lah atau tinggi seperti itu, jadi kemungkinan untuk mendapat kosakata yang baru ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengulik atau menggali si coach itu mungkin masih belum maksimal seperti itu. Mungkin saya perlu banyak latihan lagi ini Bu ya, seperti itu Ibu. Ya, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan. Oke, jadi saya melihat bahwa tadi Bu Yohan telah melakukan pendengar aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga dengan sangat baik dan sesuai dengan standar yang sudah kita sebutkan tadi ya, sesuai dengan alur Tirta tadi sudah muncul. Nah, saya kira menurut Bu Yohan sendiri, pendapat Bu Yohan sendiri itu bagaimana? Menurut saya kan seperti itu kan dari pengamatan saya. Kalau menurut Bu Yohan sendiri bagaimana yang sudah Ibu lakukan tadi? Menurut saya ya karena Bu, karena mungkin saya sedikit belajar tentang alur Tirta itu seperti apa. Jadi walaupun mungkin bagi saya itu ya sudah baik ya, tapi menurut saya itu belum terlalu maksimal seperti itu. Nah itu tadi Bu, intinya banyak persiapan itu belum terkait misalkan pembuat pertanyaannya seperti apa, tapi terkait sama itu jam terbang kita, keluasan kita, tidak takut, tidak takut seperti itu yang dengan coach. Itu Ibu. Baiklah. Jadi dari diskusi kita sore hari ini, apa langkah konkret yang akan Bu Yohan lakukan atau yang Ibu Yohan akan ambil untuk meningkatkan performa Ibu terkait dengan pelaksanaan coaching? Mungkin saya akan sering latihan juga yang artinya saya ingin sering melakukan sesi coaching ini nanti dengan teman-teman saya mungkin di sekolah ya, mungkin tidak hanya cuma di sekolah tapi juga dengan murid agar lebih latihan. Kemudian saya juga ingin jadi mengupgrade diri seperti workshop seperti itu, bagaimana cara kita bisa menjadi coach yang baik seperti itu untuk melakukan coaching juga. Saya ada suatu langkah yang baik ya Mbak Yohan ya. Jadi nanti saya akan mencatat hasil observasi dalam form kondisi. Dan yang terakhir, pertanyaan dari saya, apa yang Bu Yohan peroleh dari proses ini? Saya jadi membuat saya sendiri bagaimana saya menggali informasi dari coaching, kemudian ternyata saya juga bisa menahan diri untuk tidak menceritakan atau berbagi pengalaman seperti itu. Di sini saya fokus saya sebagai pendengar aktif juga harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching seperti itu dalam perhatikan. Kemudian yang jelas kita juga harus membuat pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu berbobot dan bisa menggali informasi si coaching. Jadi kayak seperti memfasilitasi seperti itu. Oke, baiklah Bu Yohan, mungkin sesi sore hari ini sudah cukup. Semoga nanti masih ada waktu untuk
melanjutkan sesi-sesi berikutnya. Selamat sore Bu Yohan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Iya.